transisi adalah suatu masa di mana periode dari pandemi menuju ke arah endemi. Indikatornya adalah laju penularan harus kurang dari 1, angka positivity rate-nya harus kurang dari 5%, tingkat perawatan rumah sakit harus kurang dari 5%, angka case fatality rate kita juga kurang dari 3%. Dan yang paling penting, level PPKM kita berada pada transmisi lokal level tingkat 1. Dan ini, kondisi-kondisi ini harus terjadi dalam rentang waktu tertentu.
Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, pernyataan Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita dapat berjumpa kembali. Kami ucapkan selamat datang tentunya di kebaktian Minggu pagi 20 Maret 2022. Mari kami mengundang untuk sedang jemaat, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang ke hadiran Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Kita persiapkan hati kita dengan ucapan syukur sebab Tuhan baik. Mari pribadi lepas pribadi yang ada di gereja maupun di rumah, kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita siapkan hati kita mau bersaat teduh, melupakan setiap permasalahan-permasalahan duniawi kita. Kita fokus datang ke hadirat Tuhan pada pagi ini. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 100, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Kita datang ke hadirat Tuhan. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur untuk setiap berkat-Mu, penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami boleh ada di tempat ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Layakkan kami Tuhan pada pagi hari ini untuk menghadap tata kehadirat-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Layakkan kami Yesus, ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami perbuat. Kami serahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan berkati saudara-saudara kami yang mungkin saat ini dalam perjalanan. Malaikat Tuhan kami percaya menuntut mereka sehingga sampai tempat ini dengan selamat dan dapat memuji memuliakan nama-Mu bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah kami pada hari ini dalam tangan kasih-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersukacita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Amin. Yang bersukacita boleh kita bangkit berdiri, kita puji dengan penuh sukacita. Biarlah segala puji syukur hanya untuk Tuhan kita. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Dengan penuh sukacita kita nyanyikan lagu ini dari awal. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami
mau bersorak tinggikan namamu. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan namamu. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Lebih bersukacita lagi, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Buat Tuhan kita Yesus Kristus, semuanya bersukacita, amin. Kita sudah bersukacita bersama-sama dengan saudara seiman kita, tentunya kebahagiaan di hari Minggu yang berbahagia ini. Persembahan yang berkualitas, tema kita pada hari ini. Bila kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau dibentuk melalui firman-Nya. Mari kami ngajak sidang jemaat untuk menyanyikan persembahanku. Dengan pujian ini kita akan siapkan hati dan pikiran kita sambut firman Tuhan. Kami mau bawa sembah kami kepadamu Tuhan. Inilah korban syukur kami melalui pujian. Ku bawa kepadamu. Ku bawa kepadamu. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan ku bawa kepadamu, oh Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Pujikan dari awal. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima syukurku melaluimu. Takkan ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harus sejak. Mari sembah Dia melalui pujian ini. Di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah. Dengan sepenuh hati kita nyanyikan lagu ini. Syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai lebih dalam lagi kita sembah Tuhan kita. Katakan takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa. Kami mau sembah Kau Tuhan. Ini puji-pujian kami Bapa. Kami mau menikmati kebaikan-Mu pada pagi ini yang harum dan sejati di hadapan. Mari sembah Dia Bapak Ibu. Mari puji Dia. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Mari agungkan Dia. Dengan sepenuh hati kita katakan Tuhan itu baik. Tuhan dengan kasih setia-Nya melindungi kita. Mari sembah Dia. Mari berdoa dalam hati Bapak Ibu Saudara. Agungkan Tuhan kita. Biar Tuhan layakkan kita pada pagi hari ini. Kami sembah Kau Tuhan. Biarlah kita memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa. Kami memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Ini pujian kami. Katakan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Mari beri yang terbaik buat Tuhan kita. Pujikan, ku beri yang terbaik. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau, Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu ada bersama dengan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh ada dalam ruangan ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kehadiran kami pada pagi hari ini untuk kami memberikan yang terbaik kepada Tuhan, untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, agar melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi kami, agar kami boleh dapat mengerti maksud dan tujuan Tuhan, dan kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kita bisa bertemu karena hampir sebulan ya. Kita tidak ketemu karena pandemi lagi. Tapi puji Tuhan hari ini kita bisa bertemu, dan sebagian mungkin jemaat Tuhan juga ikut secara live streaming. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita dari kitab 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai dengan 23. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-23. 1 Samuel pasal 15 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca bersama-sama karena hanya 2 ayat. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan,
memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka Ia telah menolak engkau sebagai raja. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberikan tema bagi kita, hidupku persembahanku. Ya, hidupku persembahanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang persembahan, di dalam perjanjian lama, Tuhan sangat senang ketika dipersembahkan sesuatu kepadanya. Dan ketika memberikan persembahan itu tidak sembarangan. Ya. Kalau kemarin kita dalam pembacaan Alkitab kita, di dalam imamat, kita melihat di situ berbagai peraturan di dalam memberikan persembahan. Tidak sembarangan. Ya. Peraturan demi peraturan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Harus yang terbaik, harus yang gemuk, berlemak, dan tidak bercacat. Namun di balik semuanya itu, Tuhan juga mengharapkan bahwa persembahan kita bukan hanya sekedar korban binatang, tetapi hidup kita yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Kemudian dalam perjanjian baru saudara, Tuhan juga menerima persembahan, bahkan perpuluhan juga. Berbicara tentang persembahan dan perpuluhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau engkau memberi, kalau tangan memberi, jangan sampai tangan kiri melihat. Dan kalau engkau memberi, harus dengan sungguh-sungguh, bukan karena terpaksa. Namun di dalam Roma pasal 12, lebih dalam lagi, bukan hanya sekedar persembahan persepuluhan, bukan hanya sekedar persembahan secara materi, tetapi Tuhan mau seutuhnya. Tidak hanya setengah-setengah. Tidak hanya 75%. Tetapi Tuhan mau seutuhnya. Yaitu persembahkanlah tubuhmu. Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Jadi persembahan yang diinginkan Tuhan, Bapak Saudara, bukan hanya sekedar materi. Tetapi Tuhan mau agar kehidupan kita dipersembahkan seutuhnya kepada Tuhan. Ya. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pasti dalam minggu ini Bapak Saudara sudah membacanya. Tentang kita 1 Samuel, kitab 1 Samuel. Karena besok ya kita sudah mulai membaca 1 Samuel pasal 15. Ya. Di dalam pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-7 berbicara tentang Samuel. Dari kanak-kanak dia berbicara. Ya. Kemudian pasal 8 sampai dengan pasal 15 berbicara tentang pengangkatan dengan Saul. Sampai kemudian dia ditolak menjadi raja. Pasal 15 sampai dengan pasal 35 berbicara tentang Daud. Ya. Nah, 1 Samuel Bapak Saudara berbicara tentang sebuah transisi. Ya, bangsa Israel. Ya. Transisi dari teokrasi yang dipimpin oleh Allah ke monarki yang dipimpin oleh manusia. Sebenarnya hati Allah ingin memimpin bangsa Israel berjalan menuju tanah Kanaan. Ya. Allah ingin menyertai menuntun bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel tidak mau. Ya. Mereka tidak mau kalau Tuhan memimpin mereka. Kenapa? Karena mereka iri dengan bangsa-bangsa yang lain yang dipimpin oleh raja. Jadi mereka juga ingin seperti bangsa-bangsa lain supaya dipimpin oleh seorang raja yang terlihat,
Itulah sebabnya mereka mendesak bahwa kami tidak mau kalau dipimpin oleh Tuhan, tetapi kami mau agar dipimpin seorang raja. Makanya ada transisi saudara dari teokrasi dipimpin oleh Allah ke monarki dipimpin oleh manusia. Dan Allah mengabulkan itu. Ya. Dia memilih seorang Saul menjadi raja pertama di bangsa Israel. Ya. Tetapi pada akhirnya saudara yang kita baca tadi di pasal 15 ayat 23 terakhir, bahwa karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Apa yang membuat Tuhan menolak Saul? Kalau kita melihat saudara, Saul dengan Daud sama-sama berdosa. Sama-sama melakukan kesalahan, sama-sama melakukan kejahatan, sama-sama melakukan suatu hal yang tidak diinginkan Tuhan. Tetapi kenapa pada akhirnya Tuhan menolak Saul? Saul dan Daud sama-sama bertobat. Saul dan Daud sama-sama mengakui kesalahan mereka. Tetapi kenapa pada akhirnya Saul ditolak? Daud tetap diterima dan Daud tetap menjadi raja yang luar biasa. Nah, nanti pada akhirnya kita melihat apa alasannya. Ya. Kenapa Tuhan begitu menolak Saul? Apa perbedaannya dengan Daud? Dan dari pembacaan kita saudara, bagaimana Saul telah memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi Samuel berkata bahwa apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan. Apakah salah memberikan persembahan persepuluhan? Apakah salah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Tema kita hari ini adalah hidupku persembahanku. Kehidupan seperti apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Adalah kerendahan hati dan ketaatan. Kerendahan hati dan ketaatan. Ya. Mari kita melihat apa yang dikatakan oleh Saul. Ya. Ayat yang ke-17. Sesudah itu berkatalah Samuel, bukankah engkau walaupun engkau kecil pada pemandanganmu sendiri, telah menjadi kepala atas suku-suku Israel? Dan bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas Israel? Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah, tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka, sampai engkau membinasakan mereka. Itu perintah Tuhan. 19. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Ya. Di ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ya. Dari ukuran manusia bahwa Saul memberikan yang terbaik. Karena dia berkata semua yang terbaik dari jarahan itu akan dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi secara ukuran manusia, apa yang dilakukan oleh Saul adalah sudah cukup baik. Dari segi pandangan manusia, apa yang dipersembahkan itu terbaik. Karena semua jarahan yang terbaik, lembu, domba, semua yang gemuk yang terbaik, dikhususkan, diambil, tidak ditumpas, tetapi dipersembahkan kepada Tuhan. Kata Saul. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Motivasi yang ditunjukkan secara manusia
luar biasa ketika dia berbicara kepada Samuel. Tetapi pertanyaannya, benarkah itu yang Tuhan kehendaki? Benarkah itu yang Tuhan inginkan, persembahan domba dan lembu? Benarkah itu yang Tuhan mau, bahwa persembahan materi yang dia mau? Benarkah itu yang Tuhan mau, perpuluhan yang kita berikan kepada Tuhan? Sesungguhnya tidak ada kerendahan hati dan ketaatan di dalam kehidupan Saul. Ya. Next. Ya. Bahwa setiap kita harus tunduk untuk mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Jelas perintahnya saudara yang dikasihi Tuhan. Di pasal 15 ayat 3, jadi pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya. Dan jangan ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keldai. Itu perintah Tuhan. Kenapa Tuhan begitu marah kepada orang Amalek? Karena mereka menghalang-halangi orang Israel ketika keluar dari bangsa Mesir. Ya. Mereka membuat menderita bangsa Israel. Itulah sebabnya Tuhan marah. Dan bahkan beberapa tahun diberikan kesempatan bagi mereka. Itulah sebabnya Tuhan murka. Dan melalui Saul dia perintahkan untuk menumpas semuanya. Satu pun tidak ada yang tersisa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Saul? Dia tidak melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Tidak ada ketundukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada ketundukan, saudara. Kenapa? Karena Saul meraja. Karena Saul merasa bahwa dia raja yang paling berkuasa di bangsa Israel. Karena dia sebagai raja pertama, dia merasa bahwa kekuasaan tertinggi ada pada dirinya. Saul merasa bahwa dia mengendalikan bangsa Israel. Saul merasa sebagai raja memiliki otoritas tertinggi. Saul merasa karena sebagai raja pertama memiliki prajurit yang taat tunduk kepadanya. Maka dia tidak perlu lagi mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena posisi dia sebagai raja. Seringkali dalam kehidupan kita bersaudara, ketika kita sudah di posisi yang terbaik, seringkali kita tidak lagi mendengar apa yang Tuhan mau. Seringkali kita tidak lagi mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Seringkali kita tidak lagi mau mendengar apa yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita melihat, oh saya sudah benar, saya sudah di posisi yang terbaik, saya sudah di atas. Jadi tidak perlu lagi melihat kebenaran firman Tuhan. Saul merasa, saya sudah diangkat sebagai raja pertama bagi bangsa Israel. Saya lebih besar dari semuanya. Posisi saya yang tertinggi di bangsa Israel. Jadi tidak perlu lagi mendengar suara Tuhan. Mungkin suara Tuhan masuk di kuping kanan, keluar di kuping kiri. Bisa, saudara. Di dalam gereja bisa tidak? Firman Tuhan berlalu begitu aja. Bisa. Artinya saudara, bahwa Saul tidak tunduk dan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Walaupun dengan jelas disampaikan oleh Samuel, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak mendengarkannya. Dan ketika dia tidak mendengar, itu sama artinya dia tidak menghargai, dia tidak menghormati Allah.
Ketika saya dan saudara ada dalam ruangan gereja, mari kita melihat diri kita, apakah kita benar-benar mendengarkan firman Tuhan. Makanya beberapa kali saudara, saya selalu serius mengatakan, kalau kita sedang membaca Alkitab, kalau saudara membuka HP silakan, tetapi jangan beralih dari aplikasi itu. Jangan lihat kemana-mana, jangan lihat IG, jangan lihat WhatsApp, jangan lihat Twitter. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Bagaimana perasaan saudara ketika saudara berbicara kepada orang, tetapi dia main HP? Giliran saudara selesai bicara, terus dia tanya, "Hah? Tadi ngomong apa?" Beberapa kali saya jumpai begitu, saudara. Ketika dia ngomong, kita perhatikan. Giliran kita ngomong menjelaskan, dia main HP. Bahkan kadangkala dia bertanya sesuatu, kita jelaskan, dia ngomong sama orang lain. Jengkel kan? Pernah aku mengalami itu. Dia bertanya sesuatu, saya mau menjelaskan, malah dia ngomong sama orang lain. Terus saya ngomong terus, selesai saya menjelaskan, dia tanya, "Terus gimana?" Lah? Artinya, dia tidak menghargai, dia tidak memperhatikan. Dan itulah yang dilakukan oleh Saul. Hanya sekedar mendengar, tapi tidak memperhatikan saudara. Tidak mendengar suara Tuhan, tidak mendengar kebenaran firman Tuhan. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita mendengar suara Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan? Kita bersyukur karena ada gemar membaca Alkitab. Bukannya sekedar kita komunikasi dengan Tuhan, kita berdoa dengan berbagai keluhan kita. Tetapi sudahkah kita berdiam diri, mau mendengar suara Tuhan? Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, dan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita untuk kita lakukan? Atau hanya sekedar membaca dan kemudian hilang? Hati yang memiliki ketaatan dan kepedulian akan firman Tuhan. Saul tidak peduli dengan Allah. Dia tidak peduli. Tetapi yang dia pedulikan saudara, bagaimana agar kerajaannya tetap utuh. Bagaimana agar pengaruhnya sebagai raja tetap dihargai. Itulah sebabnya raja orang Amalek yaitu Agag tidak dibunuh. Itulah sebabnya domba dan lembu yang terbaik tidak dibinasakan. Kenapa saudara? Dia menyimpan Agag sebagai trofi kemenangan. Dan dia membayangkan betapa luar biasanya puji-pujian, eluk-elukan ketika dia membawa raja itu di hadapan bangsa Israel. Dan secara tidak langsung dia berkata, "Lihat hasil daripada kemenanganku. Lihat trofinya. Lihat kejuaraan yang sudah saya capai." Dia sudah membayangkan pujian, elu-elukan dari bangsa Israel ketika naik ke atas podium. Dan kemudian membawa Raja Agag. Dan kemudian menyatakan kepada bangsa Israel, ini hasil dari tangkapan saya. Dan kemudian mungkin bangsa Israel bersorak-sorai. Itulah yang dipikirkan oleh Saul. Dirinya, kerajaannya, tahtanya, puji-pujian dari bangsa Israel. Artinya, dia lebih mementingkan dirinya daripada tunduk dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Ya. Bagaimana supaya posisi saya aman? Bagaimana caranya supaya jabatan saya tidak diambil orang?
Bagaimana caranya agar posisi yang saya tempatin saat ini tidak dilengsarkan? Dia melakukan berbagai cara untuk mempertahankan posisi. Tidak peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli dengan perintah Tuhan. Yang penting saya aman. Bagi saudara dan saya, mungkin saudara bekerja di kantor. Firman Tuhan berkata, apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan yang terbaik. Dan kemudian ketika kita di kantor, saudara, ketika ada kesempatan, korupsi sedikit-sedikit bolehlah. Kan cuma sekali. Biar tercapai impian saya. Ya, cari muka kepada atasan. Supaya apa? Posisi saya aman. Berlaku curang kepada sesama karyawan. Supaya dia dikeluarkan. Biar saya aman. Dia lupa akan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak peduli dengan firman Tuhan. Jadi saudara, bagaimana hati kita? Apakah memiliki ketaatan dan kepedulian akan firman Tuhan? Apakah keberadaan kita bisa dibaca oleh orang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah ketika kita di kantor, Bapak Saudara, ketika kita difitnah, ketika kita dimusuhi, apakah kita membalas atau tidak? Harus ada kerendahan hati dan ketaatan, saudara, untuk mendengar dan melakukannya. Itu yang dilakukan oleh Saul. Hanya puji-pujian dari manusia. Berapa banyak di antara kita, mari kita mengoreksi hidup kita. Saya secara pribadi mengoreksi. Apakah saya melakukan pelayanan hanya mengharapkan pujian? Apakah saya melayani Tuhan hanya mengharapkan pujian? Atau karena memang saya mengasihi Tuhan, karena saya mau taat dan tunduk akan kebenaran firman Tuhan. Kemudian saudara, tidak bersandar pada kemampuan dan hikmat dunia. Ya. Makanya di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 berkata apa? Janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Tetapi akuilah dia dalam segala laku. Firman Tuhan jelas kepada Saul bahwa tumpah semuanya. Tetapi dengan pengertiannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri, dia memerintahkan agar lembu domba yang terbaik jangan dimusnahkan. Raja orang Amalek Agag itu tidak ditumpas. Dia melakukannya berdasarkan pengertian dan hikmatnya sendiri. Bukan lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat perjalanan hidup kita. Apakah selama kita mengikut Tuhan, kita berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, atau kita berjalan sesuai dengan kebenaran kita sendiri. Atau kita berjalan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Dia merasa aku sebagai seorang raja yang mengambil keputusan. Aku sebagai seorang raja yang memiliki otoritas. Jadi semua harus tunduk taat. Apa yang saya katakan, apa yang saya perintahkan. Bukan lagi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan bersandar pada kemampuan dan hikmat dunia. Jangan merasa bahwa aku lebih pintar daripada yang lain. Jangan merasa bahwa aku lebih kuat daripada yang lain, tidak apa-apa aku hadapi. Hati-hati.
Di situ kita jatuh, saudara. Hati-hati. Persembahan yang terbaik kita berikan kepada Tuhan adalah kerendahan hati dan ketaatan akan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara, kejujuran dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Kejujuran dan keterbukaan di hadapan Tuhan, saudara. Persembahan adalah hal yang baik. Tetapi yang lebih penting, saudara, bagaimana kehidupan kita boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berkata tentang jumlah. Bukan berbicara tentang berapa banyak kita berikan kepada Tuhan. Tetapi berbicara tentang bagaimana kejujuran kita, keterbukaan kita di hadapan Tuhan. Bahwa saudara dan saya boleh memberikan persembahan jauh lebih besar. Tetapi pertanyaannya bagi kita, saudara, kita sudah jujur belum? Kita sudah terbuka belum di hadapan Tuhan? Makanya ada kata-kata berkata begini, saudara. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Dan kejujuran, kalau kita melihat saat ini, saudara, dunia sangat mencari orang-orang yang jujur. Kita pintar, kita hebat, kita punya pengaruh, tapi kalau kita tidak jujur, selesai. Nggak dipakai lagi. Itu standar dunia, saudara. Apalagi dengan Tuhan. Apalagi dengan Tuhan. Ya. Dia sangat mengharapkan kejujuran kita. Tuhan begitu menghargai dan berkenan kepada pribadi yang terbuka akan kesalahannya. Ya. Coba saudara buka Lukas pasal yang ke-18 ayat 13. Lukas 18 ayat 13. Dikatakan begini. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ada kejujuran dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Ayat 14, aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak saudara, Saul telah melakukan kesalahan, tetapi dia tidak jujur, dia tidak terbuka di hadapan Tuhan. Dan berkata ayat 13, ketika Samuel sampai kepada Saul, pasal 16, berkatalah Saul kepadanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Perhatikan saudara. 1 Samuel 15 ayat 13. Ketika dia bertemu dengan Samuel, Saul berkata, diberkatilah engkau. Aku telah melakukan firman Tuhan. Padahal jelas-jelas dia tidak menumpas semuanya. Dia masih menyimpan Raja Amalek, yaitu Agag. Dan berkata, mengklaim diri, aku telah melakukan kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya saudara bahwa Tuhan begitu menghargai orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Tetapi berapa banyak di antara kita yang menyembunyikan dosa. Yang menyembunyikan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dan berkata, aku sudah melakukan kebenaran firman Tuhan.
Berapa banyak di antara kita ketika kita datang ke gereja, saudara, firman Tuhan berkata, jikalau ada sesuatu dalam hatimu kepada saudaramu, pulang dulu, persembahkan dulu, selesaikan dulu masalahmu, baru kemudian datang. Tetapi berapa banyak di antara kita yang di dalam ruangan ini masih menyimpan akar pahit, menyimpan dendam. Dan kita seakan-akan seolah-olah sesudah taat melakukan kebenaran firman Tuhan dan berkata ampunilah sesama manusia. Kenapa kita tidak berani mengakui dan jujur depan Tuhan? Aku orang berdosa. Aku belum taat Tuhan. Aku belum melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bahwa ketika aku datang beribadah kepada Tuhan, mungkin semalam aku dugem. Bahwa kalau hari ini aku melayani Tuhan, mungkin semalam kemana tujuanku? Sudahkah kita berani mengakui di hadapan Tuhan? Jujur di hadapan Tuhan. Tuhan sangat menghargai itu. Begitu menghargai ketika kita datang menghampiri Tuhan dan berkata, Tuhan, aku telah berdosa. Dan aku telah melakukan kejahatan. Tidak taat firman Tuhan. Atau kita sering kali merasa diri, aku udah paling benar. Di antara semua jemaat gereja baptis Indonesia Palembang, kita merasa aku yang paling benar. Di antara semua jemaat yang hadir dalam ruangan ini, kita merasa diri paling taat firman Tuhan. Di antara semua jemaat gereja baptis Indonesia Palembang, kita merasa aku sudah berulang kali membaca firman Tuhan. Dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap tahunnya saya menyelesaikan membaca Alkitab. Tetapi pertanyaannya Bapak Saudara, sudahkah kita mentaati apa yang sudah kita baca itu? Sudahkah kita mentaati dan melakukan apa yang sudah kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan? Apa yang sudah kita dengar di dalam kebenaran firman Tuhan? Atau hanya sekedar yang penting saya sudah baca. Tugas saya selesai. Bagaimana kita melihat Saul begitu mengklaim dirinya? Diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Next. Perlu adanya pengakuan yang sejati dan pertobatan di hadapan Tuhan. Ini bedanya Saul dengan Daud yang saya katakan tadi. Saul dan Daud sama-sama berdosa. Saul dan Daud sama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang membuat beda, Bapak Saudara? Pengakuan dan pertobatan palsu itu yang ada dalam kehidupan Saul. Perhatikan ayat 20-21, Bapak Saudara. Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku. Dan aku membawa Agag, raja orang Amalek. Tetapi, perhatikan berapa kali kata tetapi. Tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. 21. Tetapi rakyat mengambil dari jaran itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Pertama saudara, dia mengakui, tetapi ada kata tetapi. Itu loh. Tetapi bangsa Israel. Bagaimana mungkin saudara seorang raja tidak mau taat kepada Saul. Dan dia menuduh mengkambing hitamkan bangsa Israel. Tetapi rakyat. Ayat 30. Ayat 24 dulu. Ayat 24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi tuh ada lagi. Tetapi aku takut kepada rakyat. Karena itu
aku mengabulkan permintaan mereka. Aku telah berdosa, telah melanggar perintah Tuhan, tetapi aku takut kepada rakyat. Aku takut kepada bangsa Israel. Ya. Ayat 30, saudara. Mulai dari 29. Lagi sang mulia dan Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. 30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepada aku sekarang di depan para tua-tua bangsa Israel. Saul dan Daud sama-sama berdosa. Saul dan Daud sama-sama mengakui dosanya. Tetapi perbedaannya, saudara, kalau Daud, dia mengakui akan kesalahannya, tidak ada koma, tidak ada titik, tidak ada kata tetapi. Aku berdosa, Tuhan. Dan kemudian saudara, ketika dia mengakui dosanya, bukan hanya sekedar berbalik dari dosanya, tetapi dia mau meninggalkan dosa itu. Tetapi kalau Saul, dia mengakui dosanya, dia berbalik, tetapi tidak melangkah, tidak pergi meninggalkan dosa itu, dan dia berkata, tetapi masih menyalahkan keadaan, masih menyalahkan orang-orang sekitar. Aku memang berdosa, tetapi lingkungan yang mempengaruhi kehidupanku. Sebenarnya aku tidak merokok, tetapi karena lingkungan, karena teman-teman. Makanya aku merokok. Aku memang ngomong kotor, tetapi karena komunitas. Aku memang tidak membaca Alkitab, pendeta. Kenapa? Tetapi karena teman-temanku mempengaruhi main games. Daud tidak berkata, aku berdosa, tetapi siapa suruh? Betseba ini, mandi. Coba kalau dia nggak mandi, saya nggak akan mungkin lihat. Daud tidak berkata begitu. Tapi Daud mengakui dosanya. Berani mengambil risiko. Dan dia melangkah untuk pergi. Perlu adanya pengakuan sejati dan pertobatan di hadapan Tuhan. Pertobatan bukannya sekedar kita mengakui, saudara. Tetapi pertobatan kita harus meninggalkan, berpaling dari dosa itu. Dan kemudian kita melangkah. Meninggalkan dosa itu, saudara. Jangan sampai dosa yang sama kita kembali jatuh dalam dosa yang sama. Tapi kita berbuat dosa yang lain. Bukan itu, saudara. Siapa yang pernah bernazar depan Tuhan? Aku pernah melihat itu, ada satu jemaat. Anak Tuhan berkata, iya Pak, selama ini aku menghabiskan waktuku dengan orang yang tidak tepat. Ya, bertahun-tahun. Makanya aku tidak mau lagi berhubungan dengan orang yang seperti itu, yang tidak seiman. Kenyataannya, pacaran lagi sama orang non-Kristen. Yang kemudian berkata apa? Ya habis pendeta, aku memang salah, tetapi aku tidak menemukan anak-anak Tuhan. Aku memang melanggar perintah Tuhan, tetapi aku berkali-kali ke gereja. Aku belum menemukan pasanganku. Makanya yang ada aja ya udahlah.
Kita sering kali saudara kalau kita berdosa menyalahkan orang lain. Menyalahkan keadaan, menyalahkan lingkungan. Aku memang berdosa tetapi gimana ya? Gara-gara dia. Sebenarnya aku udah menahan, tapi karena dipengaruhi. Makanya muncul kemarin itu ya, siapa itu, ada satu di media sosial itu, dia membuat video karena heboh kemarin tuh yang ada satu guru ya dari 0 sampai ada 12 korbannya, sampai udah punya 9 anak gitu ya. Sampai punya 9 anak. Gitu. Dan kemudian ada banyak yang membela berkata, oh salah perempuan sih. Karena pakai pakaian yang kurang bahan. Gitu kan. Nah akhirnya ada salah satu orang non juga itu dia membuat video. Ini aku di Bali nih. Ini aku bersama dengan perempuan buling. Cuman pakai bikini. Tapi aku tidak melakukan kejahatan kepadanya. Tetapi itu otakmu yang salah. Itu karena hatimu yang salah. Tetapi di luar sana banyak mencari alasan. Oh itu karena dia. Coba kalau dia nggak pakai celana pendek. Coba kalau nggak dia pakai apa itu? You can see. Nggak mungkin saya berdosa. Nggak mungkin saya akan melakukan kejahatan. Coba kalau duitnya itu tidak kelihatan ketika aku melihat di dalam tas. Nggak mungkin saya ambil. Aku memang mencuri, merampok, nyopet. Karena aku melihat duitnya. Kalau enggak. Itulah yang dilakukan oleh Saul. Aku berdosa, tetapi karena rakyat. Aku berdosa, tetapi tunjukkanlah hormatmu kepadaku. Aku berdosa, tetapi karena aku takut kepada rakyat. Aku berdosa, karena lingkungan. Mari saudara kita mengakui di depan Tuhan. Dengan kejujuran kita di depan Tuhan. 1 Petrus ayat 1. Pasal 1 ayat 9. Berkata begini saudara. Sorry. Satu Yohanes. Sorry, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita dengan berani mengakui di hadapan Tuhan bahwa aku orang berdosa. Aku tidak layak. Selesai. Daripada kita mencari alasan, mencari kambing hitamnya, dan seakan-akan kita telah melakukan yang benar. Next. Memiliki motivasi yang benar berdasarkan firman Tuhan dalam mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Ketika kita memberi, ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, sudahkah kita memiliki motivasi yang benar bahwa aku memberi karena aku mengasihi Tuhan? Harus memiliki motivasi yang benar. Ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan hidup kita, ketika kita melayani hari ini, Halawel boleh melayani, singer boleh melayani, pemain musik boleh melayani, saya melayani hari ini. Apakah saya sudah memiliki motivasi yang benar
untuk mempersembahkan kepada Tuhan? Apakah sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Mari kita mengoreksi hidup kita. Ya. Apakah kita menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan kita? Mengatasnamakan pelayanan hanya untuk menyenangkan orang lain. Mengatasnamakan Tuhan hanya supaya kita dihargai. Apalagi kalau main politik dalam pelayanan. Ya. Seringkali saudara kita mengatasnamakan Tuhan. Oh, untuk Tuhan. Tetapi dalam hati, bagaimana caranya agar aku dihargai? Bagaimana caranya agar aku dilihat orang bahwa aku telah memberikan yang terbaik? Bagaimana caranya mengatasnamakan Tuhan tetapi aku mendapat pujian daripada orang lain? Motivasinya salah. Bagi Saul ketika dia berkata, ayat 21. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Secara ukuran, secara pandangan manusia, dia melakukan yang terbaik, tetapi motivasinya salah. Mari kita melihat diri kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Tidak ada persembahan yang terbaik, saudara, selain ketika kita mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Next. Saudara, mari kita mengoreksi diri kita. Mari kita bertanya, saya bertanya, saudara bertanya, apakah Tuhan berkenan dengan pelayananku? WL yang hari ini singer, pemain musik, mari kita bertanya dalam diri kita, apakah Tuhan berkenan dengan pelayananku? Atau ada motivasi yang lain? Ketika nanti saudara memberikan persembahan perpuluhan, mari kita mengoreksi hidup kita, apakah Tuhan berkenan dengan persembahanku hari ini? Pelayananku hari ini, atau hanya karena ada jadwal, atau hanya sekedar karena memenuhi jadwal yang sudah tertulis, maka aku datang melayani Tuhan. Apakah Tuhan berkenan dengan cara bergerejaku? Sebenarnya aku gak datang gereja, tapi karena dikasih jadwal pelayanan, makanya aku datang gereja. Sebenarnya aku gak datang gereja hanya karena mengantar istri aja, hanya mengantar anak aja. Sebenarnya kalau ada kesibukan yang lain. Mari kita koreksi hidup kita. Apakah cara bergerejaku itu berkenan kepada Tuhan? Apakah Tuhan berkenan cara berpikirku? Saudara boleh ada dalam ruangan ini, tetapi saya tidak tahu. Jujur saya tidak tahu pikiran Bapak Saudara. Setiap harinya bagaimana pikiran saudara? Mari kita bertanya kepada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan cara berpikirku? Apakah Tuhan berkenan kepada pilihanku? Kita melakukan kesalahan. Tidak ada yang luput dari kesalahan. Tapi ada pertobatan sejati kita akui di hadapan Tuhan. Dan kemudian pada pilihan-pilihan kita, sudahkah Tuhan berkenan kepada kita? Next. Apakah Tuhan berkenan dengan rencanaku?
dalam pikiran kita, dalam rencana kita, dalam pilihan kita yang kita pikirkan dunia. Dan yang terakhir, saudara, apakah Tuhan berkenan dengan cara hidupku? Satu pun tidak ada yang tahu, saudara. Sama seperti Saulus, saudara. Apa yang dilakukan saudara secara manusia, kita melihatnya sungguh baik. Secara standar manusia, saudara, dia memberikan yang terbaik. Tetapi Tuhan melihat hati. Bahwa ketika dia berkata, aku sudah melakukan firman Tuhan, dan kemudian Samuel berkata, bunyi-bunyian itu yang kudengar apa? Kita boleh menyembunyikan kepada keluarga kita. Apa yang kita lakukan? Saudara dan saya boleh menyembunyikan kepada orang tua. Apa yang telah engkau lakukan sehari-hari? Saudara dan saya boleh menyembunyikannya kepada saudara kita. Tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan setiap hari. Tetapi Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat apa yang kau lakukan. Mungkin suamimu tidak tahu. Mungkin istrimu tidak tahu. Mungkin anakmu tidak tahu. Mungkin orang tuamu pun juga tidak tahu apa yang kau lakukan. Saudara seimanmu tidak tahu apa yang kau lakukan. Saudara dalam gereja ini tidak ada yang tahu apa yang kau lakukan. Bahkan ketika saya melayani saudara, saudara tidak tahu apa motivasi saya. Welsinger melayani hari ini, tidak ada yang tahu Bapak Saudara, motivasi apa yang mereka miliki. Pemain musik, mereka boleh melakukan dengan baik, tetapi mari kita melihat, tidak ada yang tahu motivasi apa yang mereka miliki. Bapak Saudara boleh hadir dalam ruangan gereja ini, tidak ada yang tahu motivasinya apa, karena memang sudah lama tidak bertemu dengan temannya. Atau karena memang mengantar istrinya, mengantar anaknya, mengantar suaminya. Tidak ada yang tahu. Atau karena bosan di rumah, karena ada jemuran, takutnya hujan nanti disuruh istri untuk angkat jemuran. Susah aku, mendingan datang ke gereja aja. Tidak ada yang tahu. Mari kita bertanya pada diri kita, apakah Tuhan sudah berkenan dengan cara hidup kita? Bapak Saudara, saya tidak tahu cara berpikir saudara ketika dalam ruangan ini. Apa yang Bapak Saudara pikirkan? Tetapi mari kita bertanya dalam diri kita. Apakah Tuhan sudah berkenan dengan cara hidupku? Satu pun tidak ada yang tahu. Mari kita berdiri. Kita angkat satu pujian. Hanya ini Tuhan. Tidak ada yang tahu Bapak Saudara, kalau saat ini saudara ada sesuatu dalam pikiran kita, dalam hati kita, mari kita sama seperti Daud mengakuinya tanpa harus ada kata tetapi. Mari kita bertobat dan melangkah meninggalkan dosa itu. Agar kita memberikan persembahlan kita kepada Tuhan. Seluruhnya kepada Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku
Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita. Kalau ada sesuatu yang memang Tuhan tidak berkenan, mari kita berani mengakuinya dengan jujur dan mau bertobat dan meninggalkannya. Jikalau ada saudara, boleh maju ke depan. Saya mohon Pak Diakon untuk boleh maju ke depan. Pak Diakon, boleh maju ke depan Pak. Kalau ada sesuatu saudara, silakan datang dan akui di hadapan Tuhan. Tanpa harus mengelabui dan berkata, itu karena lingkungan. Itu urusan saya dan Tuhan, itu urusan Bapak Saudara dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu dalam hatimu, dan kau merasa memang kau berdosa, mari akui di hadapan Tuhan. Kalau engkau mau mengalami pemulihan daripada Tuhan, silakan mengakui di hadapan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Dan jika ada dalam ruangan ini yang belum sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan Yesus, datang ke gereja tetapi belum sungguh-sungguh percaya, hari ini kalau Roh Kudus berbicara menjamah hatimu, silakan maju ke depan dan terima dia sebagai Tuhan. Kau mengasihiku, kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan agar kami lebih sungguh-sungguh memberikan persembahan terbaik kepada-Mu, yaitu hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak memiliki kerendahan hati dan ketaatan untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Seringkali kami melupakannya dan tidak memperhatikannya, tidak menghargai Tuhan, hanya karena kedegilan hati kami.
hanya karena kerakusan kami, hanya karena kepentingan kami. Ampuni kami Tuhan. Dan ampuni kami Tuhan Yesus kalau kami tidak ada kejujuran di dalamnya. Tidak ada pertobatan yang sejati di dalamnya. Seringkali kami mengatasnamakan Tuhan hanya untuk kepentingan kami. Mengatasnamakan pelayanan hanya karena tekanan. Mengatasnamakan pelayanan, mengatasnamakan gereja hanya karena menyenangkan pribadi manusia. Tuhan, jikalau kami dalam ruangan ini ada sesuatu yang Tuhan tidak berkenan, cara berpikir kami, cara tutur kata kami, rencana kami, cara bergereja kami, cara kami memberikan persembahan perpuluhan, atau apapun, cara ketika kami melayani Engkau. Jikalau Tuhan tidak berkenan, mohon Tuhan, ampuni dan kuduskan kami. Kalau cara hidup kami selama ini belum berkenan, Tuhan, tolong kami. Biarlah melalui hidup kami, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Sebelum kita akan mengakhiri doa berkat dan doa penutup, saya menghimbau kepada saudara bahwa nanti setelah ibadah, mohon untuk tidak pulang dulu. Paling lama kita gunakan waktu 5 menit, karena kita ada sosialisasi mengenai Sekolah Minggu Amanat Agung. Ini program gereja, karena melalui visi misi kita untuk gereja ini semakin bertumbuh, untuk menjangkau jiwa, dan untuk terus dimuridkan. Jadi mohon bersaudara 5 menit paling lama, karena saya akan menjelaskan secara cepat nanti untuk kita mendengar, melihat dan mengerti apa itu Sekolah Minggu Amanat Agung. Ya, jadi mohon bersaudara nanti untuk tidak pulang terlebih dahulu, hanya butuh 5 menit waktu untuk menjelaskannya. Paling lama. Ya. Jadi itu pengumuman dari saya bersaudara, dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Sekali lagi saya mengundang saudara untuk boleh bangkit berdiri, dan kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan-Mu yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Meskipun kami tidak setia, tetapi Engkau tetap setia dalam hidup kami. Kami mengakui bahwa seringkali kami tidak melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi Engkau dengan sabar menanti kami, agar kami boleh kembali kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, untuk kebenaran firman-Mu kami diingatkan, kami ditegur, kami diperbaharui Tuhan Yesus. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu boleh terus menuntun kami, mengingatkan kepada kami, menegur kami, membentuk kami di dalam kebenaran firman-Mu, agar kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa Bapa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir dalam ruangan ini. Biarlah Tuhan kiranya Engkau menuntun, menolong dan berkati kehidupan mereka. Keluar masuk mereka diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan terlebih ya Tuhan Yesus, hubungan mereka dengan Engkau diberkati oleh Tuhan. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk melawan pandemi. Kami bersyukur kalau sampai detik ini semakin hari semakin membaik. Semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami terus memohon kiranya atas kemurahan Tuhan, sehingga pada akhirnya nanti pandemi boleh benar-benar hilang oleh karena kemurahan Tuhan. Berkati pemerintahan yang ada.
mulai dari pusat sampai daerah. Tuhan menuntun, Tuhan menolong dan berkatinya. Berkati ya Tuhan Yesus untuk pemulihan ekonomi bangsa negara kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati bangsa negara kami, boleh pulih dari keterpurukan ini, sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan dengan terbukanya lowongan-lowongan pekerjaan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk keamanan, ketenteraman bangsa negara kami. Jikalau ada pribadi, oknum, kelompok, ormas yang ingin memecah belah bangsa negara kami, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menjamah hati mereka, menyadarkan mereka bahwa apa mereka perbuat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami saling menghargai. Ada toleransi yang boleh terjadi di bangsa negara kami. Saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Bapa di surga, kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ulang tahun dalam minggu ini. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh menolong, menyertai mereka, memberkati mereka. Mereka dapat melewati hari-hari mereka, bulan demi bulan, tahun demi tahun bersama dengan Tuhan. Bukan suatu perkara yang mudah, tetapi karena pertolongan Tuhan, mereka dapat melewatinya. Dan kami berdoa, biarlah juga Tuhan terus menolong, menyertai dan menuntun mereka, memberkati kesehatan mereka, memberikan umur yang panjang kepada mereka. Biarlah mereka terus mengalami kesejahteraan, kedamaian, sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa untuk program kami, yaitu Sekolah Minggu Amanat Agung. Tuhan menolong kami, memampukan kami, memberikan pengertian kepada kami. Dan biarlah kami seluruh jemaat boleh dapat mendukung, boleh terlibat di dalamnya, boleh mengambil bagian di dalamnya, dan semakin aktif di dalamnya. Untuk kami boleh mengerti, mempelajari, melakukannya, melayani Tuhan, menjangkau, memuridkan, dan memperhatikan satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sementara lagi kami akan berpisah dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan kami memohon penyertaan dan berkat daripada Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan menyinari engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluar masukmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am ever,
of the goodness of God. I will sing, oh I will sing of the goodness of God. I will sing, oh I will sing of the goodness of God. Selamat hari Minggu dan silakan duduk bersatu teduh.